Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta, dan di video kali ini saya mau informasikan bahwasannya Poco F7 ini ada notifikasi update ke HyperOS berapa nih guys? Ke HyperOS 3 atau masih di HyperOS 2 teman-teman? Oke ya, kita lihat teman-teman ya. Nih di Poco F7 teman-teman ya. Nah ini saya yang varian limited edition ya. Oke, nah langsung aja teman-teman ya, kita coba lihat masuk ke dalam setting. Ya, apakah ini HyperOS 3.0? Kita lihat ya, masuk. Kita langsung aja klik. Nah, di sini perbaruan tersedia, langsung aja kita klik. Boom. Oke, ternyata ini ke HyperOS 2 masih teman-teman ya. 2.0.204 dan size-nya sekitar 92 MB, teman-teman. Dan di sini patch keamanannya ya diperbarui ke November 2025 ya. Jadi patch keamanan teman-teman ya ini ya. Oke, November 2025. Nah, ya. Ini sebagai informasi aja teman-teman ya. Ini sering saya coba ingatkan kepada teman-teman kalau misalkan nanti ketika kita mau updatekan dengan via OTA seperti ini, itu tidak menghapus data teman-teman ya. Tapi baiknya kalau misalkan teman-teman di HP-nya tuh ada data-data yang benar-benar sangat penting, itu sebaiknya di backup guys. Pindahkan ke laptop, ke PC atau ke flash disk ya. Itu untuk menghindari takutnya guys, takutnya kita kan nggak tahu tuh ya, takutnya terjadi sesuatu hal si HP-nya itu tiba-tiba masuk ke mode recovery dan minta di delete data semua ya. Nah, takutnya seperti itu, tapi jarang guys. Jarang ya. Yang mungkin seperti itu 0,5% aja ya yang seperti itu. Sisanya 99,5% itu aman sih, nggak kehapus guys, aman ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita akan langsung saja nanti updatekan. Nah, di sini saya mau coba perhatikan dulu, sebelumnya itu kita sudah melakukan pengujian Antutu ya. Ini di HyperOS sebelumnya terakhir kita dapat di skor 2.154.000 dan di sini kita menggunakan Antutu versi 11.0.4. Oke, lihat teman-teman, untuk GPU-nya tembus sampai 775.000 ya. Mantap sekali nih guys ya. 775.000 itu hanya untuk di GPU-nya aja. Ngeri guys ini, ngeri banget sumpah. Ya. Oke, langsung aja teman-teman ya. Di sini kita lihat lagi untuk di bagian security-nya ya, untuk security update-nya di sini. Ini saya menggunakan versi 11.8.8 ekor 1.1. Nanti kita lihat teman-teman, ini akan saya coba di uninstall update teman-teman ya. Untuk default-nya nanti apakah dia akan pindah atau tidak teman-teman ya, atau lebih tinggi atau tidak. Kita coba uninstall update terlebih dahulu. Oke, untuk security-nya kita lihat dia nanti ini ke versi berapa ya. Nah ini versi 11.0.2 ya untuk versi defaultnya. Oke, untuk di security nanti setelah diupdatekan dia ke versi berapa teman-teman, nanti kita lihat. Kemudian untuk di plugin layanan ya, untuk plugin layanan kita coba cek dulu. Mana ya guys, saya lupa nih. Oh, di sini di aplikasi ya, ini ya plugin ya, plugin layanan. Ini yang 11.12.0.3 guys. Langsung kita uninstall update. Kita lihat nanti dia defaultnya ke versi berapa. Ini defaultnya masih di 93 ya, titik 1.1. Oke. Kemudian untuk Joyose kita lihat. Joyose ekor 71 ini setelah diupdatekan, kita uninstall update. Kita lihat teman-teman ya. Apakah nanti defaultnya akan naik, karena ini default Joyose-nya di Poco F7 itu di ekor 48. Ini yang jadul banget guys. Sekarang sudah di ekor 71 ya. Ini masih di 48. Di Poco X6 Pro juga itu defaultnya sudah di ekor 60-an kalau nggak salah ya, 60. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, di sini saya akan langsung saja teman-teman untuk updatekan ya. Nanti saya akan coba setelah update, langsung saya coba tes Antutu itu dapat skornya berapa gitu teman-teman ya. Karena jujur aja nih guys, idealnya untuk si update ini tuh sebaiknya nanti akan optimal itu setelah 3 hari ya, sampai 5 harian lah. Sampai 5 harian itu benar-benar optimal gitu ya teman-teman ya. Jadi makanya di sini nanti kita coba tes aja. Kalau misalkan nanti skornya kurang ya, itu nanti kita lihat di 3 hari mendatang ya, atau 5 hari mendatang lah. Sekalian nanti kita coba tes gamingnya di Poco F7 teman-teman. Itu nanti seperti apa untuk performanya. Oke teman-teman ya. Nah di sini saya akan coba updatekan terlebih dahulu, dan langsung saja nanti setelah diupdatekan kita masuk ke tampilan awal si Poco F7 ini guys. Dan nanti kita lihat untuk aplikasi-aplikasi sistemnya apakah diupdatekan atau masih tetap sama. Oke.
Oke guys ya, di sini kita sudah masuk lagi nih ya ke tampilan awal Poco F7 setelah kita coba updatekan, dan di sini teman-teman bisa dilihat untuk tampilan awalnya dia tidak ada perubahan sama sekali ya teman-teman. Di sini mau di bagian widget, wallpaper ataupun setelan, ini dia nggak ada perubahan. Kemudian kita lihat untuk di bagian sini ya, di security juga dia nggak update secara otomatis. Oh, dia update secara otomatis guys ke 11.1.0 ya. Teman bisa dilihat nih. Ini sebenarnya ada update di setting, nanti kita perlihatkan guys ya, dan juga plugin layanan sistemnya dia itu langsung ada update secara otomatis via OTA teman-teman. Oke, nah, langsung aja kita lihat masuk ke dalam setting. Nah di sini guys di pembaruan aplikasi sistem, nah ini sudah diupdatekan. Kita lihat teman-teman ya di sini untuk riwayat pembaruan. Nah ini dia. Jadi ini diupdatekan ke versi 9.11.96 ekor 1.1 guys. Ini untuk plugin layanan sistemnya, dan untuk di keamanannya di 11.1.0. Nah ini 26 November barusan, setelah kita coba cek kembali dia langsung diupdatekan secara otomatis teman-teman ya ke versi yang disarankan ini di Poco F7 ya. Nah kalau kita lihat teman-teman di sini masuk ke dalam tentang telepon, nah ini sudah diupdatekan ke 2.0.204 ya teman-teman seperti ini, dan untuk patch keamanannya sudah di November 2025 ya. Nah, ini sudah paling baru ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat sih tampilannya masih tetap sama aja gitu, guys, ya. Nah, di sini saya akan coba tes dulu teman-teman untuk Antutu ya. Sebelumnya ini di 2.150.000-an ya, teman-teman ya. 2.151 ya. Nah, kita lihat nanti setelah update kita akan coba uji ulang apakah nanti dia skornya lebih tinggi atau lebih kurang gitu ya teman-teman ya, kurang dari yang sebelumnya. Nah ini cuman tes setelah update aja langsung ya, dan optimalnya itu memang nanti kita tes ulang di 4-5 harian gitu guys, itu nanti bisa lebih aman ya, performanya bisa lebih tinggi biasanya seperti itu. Nah karena sistemnya sudah mulai stabil. Oke ya. Di sini saya akan langsung aja uji tes, nanti kita kembali setelah kita lakukan uji tes teman-teman. Dan di sini saya akan langsung menggunakan biar teman-teman tidak penasaran ya. Kita akan langsung menggunakan cooler. Oke. Menggunakan cooler, kemudian kita akan aktifkan mode ultimate-nya. Nah, mode ultimate-nya kita akan aktifkan. Kita akan gunakan cooler. Jadi nanti setelah diupdatekan ke HyperOS terbaru, itu skor tertingginya dapat berapa? Kita lihat guys ya di Poco F7 yang satu ini teman-teman. Oke. Oke guys ya, di sini kita sudah melakukan pengujian Antutu guys. Ini di Poco F7 ya. Setelah benar-benar update, langsung kita coba tes, dan ternyata di sini skornya naik guys. Jadi 2.162.000. Sebelumnya 2.150.000-an ya. Jadi ada peningkatan yang lumayan lah teman-teman ya di sini ya. Jadi nggak ada penurunan skor di sini. Di Antutu 11.0.4 skornya di 2.162.000. Kalau kita lihat detailnya di sini untuk CPU 620.000, untuk GPU di 760.000, memori 340 ribuan, dan untuk UX-nya di 430 ribuan. Ngeri guys ya untuk si Poco F7 yang satu ini. Oke. Kemudian teman-teman di sini kita lihat untuk di bagian kamera ya. Untuk di bagian kamera sendiri ternyata masih tetap sama ya di sini teman-teman ya. Untuk mode Pro masih belum ada di sini guys ya, untuk mode Pro di Poco F7 ya. Tuh. Kemudian untuk di mode video ini untungnya mode bokeh ada ya, kamera depan dan kamera belakang ada mode bokehnya. Jadi aman guys. Untuk di foto kurang lebih seperti ini, potret, dokumen ya. Nah, untuk fiturnya seperti ini. Dual video ini masih nggak dikasih guys di Poco F7. Nggak tahu kenapa nih. Poco F7 nggak dikasih dual views ya, atau dual video di sini teman-teman ya. Nah kalau kita coba lihat di bagian sini, cuma gini aja, ada shoot steady, teleprompter, dan juga ya gini aja guys, nggak ada dual views. Sayang banget sih guys. Tapi memang sih untuk Poco F7 ini bukan HP buat vlogging sih guys ya. Oke, kameranya juga kalau menurut saya sih ini udah di atas standar lah ya, udah bagus teman-teman ya. Dan memang untuk Poco F7 ini tuh dia ke performance guys, performance ya. Karena di sini juga kelihatan ya ini mirip banget HP gaming gitu teman-teman ya. Oke, seperti itu untuk di bagian kameranya. Nah, di sini saya penasaran teman-teman ya. Saya ingin coba tes ini ada game
khusus guys untuk game baru nih, karena ada yang request juga, Bang, coba sekalian tes di Poco F7 untuk game Blast ya. Nih ada game Blast terbaru ya, Soul Resonance ya. Nah ini kita akan coba tes teman-teman ya, untuk Blast ini dia dapat berapa FPS untuk di setting rata kanannya di Poco F7. Oke, langsung aja nanti kita coba lihat teman-teman ya, masuk di gameplay dari game Blast Soul Resonance ini guys. Oke. Oke guys ya, di sini kita sudah masuk di dalam gameplay Blast ya. Oke, dan kita lihat teman-teman untuk di bagian settingnya sendiri kita sudah gunakan setting rata kanan ya, 60 fps, kemudian semuanya kualitasnya sempurna. Pokoknya ini semuanya rata kanan. Nah, ini ketika masuk ke pengaturan atau ke setting dia kedeteksinya 30 fps. Oke, sekarang kita langsung saja ya teman-teman menuju ke pertempurannya. Kita lihat ya, apakah nanti di pertempurannya dia 60 fps. Ini kita skip aja, konfirmasi. Nah ini teman-teman ya, langsung aja kita ke pertempuran. Oke, ini klaim dulu. Oke, masuk pertempuran. Kita lihat. Sebentar, ini yang paling baru yang mana guys? Itu udah. Oh ini guys, belum. Oke, ini kemana dulu nih? Katanya harus lanjut pergi. Oke, kita harus ke sini dulu. Quest dulu kayaknya ya. Ada quest dulu guys. Apa ini? Burung-burungan. Alah. Aduh. Saya nggak paham ini guys. Langsung aja ya teman-teman. Kita ke sini dulu aja. Kita masuk ke pertempuran. Ini kita ajak. Langsung mulai bertempur. Kita lihat gimana gameplaynya. Apakah bisa stabil 60 fps. Ini kita coba tes di Poco F7 ya. Oke, ini langsung setelah update. Oke, di sini 60 fps guys. Mantap ya. Mantap nih. Kita ganti Ichigo. Oke, lihat 60 fps, mantap. Saya tahan loh. Ini mantap nih. Sebenarnya nanti ini game mau saya bahas khusus guys. Di Poco F7 ya. Mau saya bahas khusus nanti. Waduh, harusnya kita tahan ya tadi ya. Pas lagi nyerang seperti itu dia harusnya tahan. Oh. Ayo serang. Nah, iya. Oke, itu dia guys. Serang. Ambil skillnya dan langsung pakai skill ini guys. Ini belum ada skill ultimate sih. Iya. Oke, mantap guys. Stabil ya, 60 fps tonton untuk gameplay. Keren sekali nih, game Blast. Mantap ini guys. Wajib teman-teman coba ya. Ini nambah health ternyata tuh, plus 94. Gitu guys, nambah health dia nih ya. Si cewek ini nambah health. Ini please saya harusnya. Cigo lah, selesain aja guys. Kita selesain aja. Oke. Mantap ya, sejauh ini stabil 60 fps di gameplay mainin game Blast ini guys. Oke, jadi mantap, keren. Untuk di Poco F7 setelah update dan ini bisa berjalan dengan lancar, stabil. Oke guys, mantap. Oke guys, mungkin untuk sementara kita coba itu dulu aja ya. Ini pas hari ini sudah saya coba langsung updatekan Poco F7 ini. Nanti kita lihat setelah 3 sampai 4 atau 5 hari lah teman-teman ya. Nanti saya akan coba tes ulang dan saya akan coba tes Genshin Impact, kemudian nanti kita juga tes Wuthering Waves dan beberapa game lainnya cuy. Untuk si Poco F7 yang satu ini. Oke, setelah update ke HyperOS terbaru ya. Jadi di sini saya masih belum bisa simpulin apakah worth it untuk di-upgrade atau tidak. Tapi kalau kita lihat tadi dari skor Antutu itu ada peningkatan dari sebelumnya. Kalau saran saya sih di-updatekan saja guys. Terutama di sini yang butuh keamanan ekstra yang paling terbaru terus ya wajib di-updatekan guys, karena patch keamanan sudah di bulan November 2025 terbaru. Seperti itu teman-teman ya. Oke, itu untuk di Poco F7. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk sementara nih. Untuk Poco F7 di update terbaru kali ini. Oke. Jadi yang belum subscribe, subscribe dulu biar nggak ketinggalan informasi kedepannya untuk Poco F7. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Nantikan nanti untuk full review tes gamingnya si Poco F7 ini guys. Hanya di channel ini. Oke.